Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 15 yang beranggotakan 1. Zakia Zawa Alifa dengan NIM 21035161. Yang kedua, Suci Anissa dengan NIM 21035159. Baiklah, di sini kami akan membahas tentang bioteknologi. Slide pertama akan dijelaskan oleh Suci Anissa. Kepada Suci, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan mengenai bioteknologi. Bioteknologi adalah penerapan prinsip-prinsip biologi, biokimia, dan rekayasa dalam pengolahan bahan dengan memanfaatkan jasad hidup serta komponennya untuk menghasilkan barang ataupun jasa. Di dalam bioteknologi terdapat 3 aspek pokok. Yang pertama, agen bioteknologi. Yang kedua, pendayagunaan teknologi dan industri, serta yang ketiga, barang atau jasa sebagai produk. Bioteknologi terdiri atas 2 jenis. Yang pertama, bioteknologi konvensional, dan yang kedua yaitu bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional yaitu teknologi dan prosedur kerja berdasarkan sifat coba-coba, temuan yang tidak disengaja, serta agen bioteknologinya adalah mikroorganisme utuh untuk proses fermentasi. Yang kedua yaitu bioteknologi modern. Teknologi serta prosedur kerjanya sudah terstruktur. Bioteknologi modern ini diawali dengan penemuan DNA sebagai materi genetik. Agen bioteknologi pada bioteknologi modern adalah hasil rekayasa genetika. Dalam bioteknologi konvensional, agen bioteknologinya yaitu menggunakan mikroorganisme utuh untuk proses fermentasi. Alasan digunakannya mikroorganisme dalam proses fermentasi yaitu yang pertama, karena mikroorganisme tersebut tumbuh cepat dengan produktivitas relatif tinggi. Yang kedua, kandungan protein mikroba relatif lebih tinggi. Yang ketiga, mikroba mengandung asam amino esensial dan vitamin. Dan yang keempat, mudah didapat dan medium pertumbuhan lebih murah, serta yang kelima, tidak memerlukan tempat yang luas untuk pertumbuhan. Produk-produk bioteknologi konvensional terdiri atas 2 macam. Yang pertama yaitu produk makanan, dan yang kedua yaitu produk non-makanan. Contoh produk makanannya yaitu Lactobacillus bulgaris, yaitu pembentuk keju. Yang kedua, Aspergillus wenti, pembentuk kecap. Dan yang ketiga, Acetobacter aceti, pembentuk cuka, serta Acetobacter pseudomonas untuk pembentuk nata de coco. Yang kedua yaitu produk non-makanan. Contohnya yaitu asam sitrat yang dibentuk dari Aspergillus niger. Dan yang kedua, vitamin B1 dibentuk menggunakan Asbia gospi. Yang selanjutnya, lipase menggunakan Aspergillus niger juga. Dan yang protase dibentuk dari Bacillus subtilis. Selanjutnya, asam glutamat atau MSG dibentuk dari Corynebacterium glutamicum. Yang selanjutnya, protein sel tunggal dibentuk dari Chlorella. Selanjutnya yaitu biogas. Biogas adalah gas etanol hasil metabolisme mikroorganisme dari bahan baku karbohidrat. Biogas sendiri dapat dimanfaatkan untuk mengurangi penggunaan dari BBM. Biogas dapat dibentuk dari Saccharomyces cerevisiae. Selanjutnya untuk penanggulangan pencemaran. Dalam penanggulangan pencemaran, kita dapat memanfaatkan mikroorganisme. Beberapa jenis mikroorganisme dapat mengurai beberapa jenis limbah. Contohnya yaitu limbah minyak dengan memanfaatkan Pseudomonas campestris, dan yang kedua limbah organik dengan memanfaatkan Clostridium butyrinum. Mikroorganisme juga dapat dimanfaatkan untuk pengendalian hama dan penyakit tanaman. Mikroorganisme memiliki kemampuan untuk mengendalikan hama serta penyakit tanaman disebut dengan agen hayati. Jaringan. Kultur jaringan merupakan budidaya tanaman dari potongan tanaman induk. Dasar dari kultur jaringan yaitu sifat totipotensi. Totipotensi merupakan potensi tumbuhan untuk berkembang menjadi suatu tumbuhan yang utuh. Jadi, pada kultur jaringan, potongan tanaman dapat dikembangkan sehingga dapat membentuk suatu tumbuhan yang utuh seperti induknya.
Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari bioteknologi konvensional. Yang pertama, kelebihannya. Bahan dari bioteknologi konvensional lebih mudah dan lebih murah. Yang kedua, teknologi yang digunakan juga tergolong sederhana dan tidak memiliki dampak negatif jangka panjang serta bisa meningkatkan nilai gizi makanan. Yang kedua yaitu kekurangan dari bioteknologi konvensional. Kekurangannya yaitu tidak adanya perbaikan masalah genetik dan tidak bisa mengatasi masalah genetik yang sudah ada sebelumnya. Selain itu, proses bioteknologi juga sangat mudah dipengaruhi oleh kondisi alam, antara lain suhu dan hama di lingkungan tersebut. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bioteknologi modern. Dalam produksi pangan dilakukan dengan menerapkan teknik rekayasa genetik. Rekayasa genetik adalah kegiatan manipulasi gen untuk mendapatkan produk baru dengan cara membuat DNA baru. Manipulasi materi genetik dilakukan dengan cara menambah atau menghilangkan gen tertentu. Contoh dari bioteknologi modern adalah rekayasa genetika. Rekayasa genetika merupakan suatu cara manipulasi gen untuk menghasilkan makhluk hidup baru dengan sifat yang sesuai dengan keinginan. Rekayasa genetika disebut juga pencakokan gen atau rekombinasi DNA. Di bidang pertanian, sering mendengar tanaman transgenik adalah tanaman hasil rekayasa genetika. Sering disebut juga dengan istilah GMO, genetically modified organisms, misalnya jagung dan tomat. Dalam rekayasa genetik, dikenal juga transplantasi inti atau cloning. Yang kedua ada teknologi hibridoma atau fusi sel. Yang terakhir ada teknik plasmid. Pembentukan DNA rekombinian melalui penyisipan DNA target pada suatu vektor, kemudian digabungkan dengan DNA inang. Pada gambar yang terlihat adalah contoh penyisipan gen penyandi insulin manusia pada Escherichia coli. Tahapan pelaksanaan rekayasa genetika. Yang pertama, transfer dan cloning oleh insulin gen. Yang kedua, mengidentifikasi gen target. Yang ketiga, mengisolasi gen target atau donor. Yang keempat, mengekstraksi plasmid, bakteri atau vektor. Yang kelima, membuka plasmid dan menyisipkan gen. Yang keenam, target memasukkan plasmid rekombindian yang berisi gen target. Yang ketujuh, pembiakan bakteri rekombinian. Yang kedelapan, panen produk hasil rekombinian. Selanjutnya, yang kedua ada polymerase chain reaction atau PCR. PCR adalah suatu teknik untuk amplifikasi DNA secara in vitro. Bahan-bahan yang diperlukan, yang pertama ada DNA polimerase, yang kedua ada DNTP, yang ketiga ada primer, yang keempat ada DNA cetakan. Baiklah, selanjutnya ada DNA sequencing. Sequencing DNA atau pengurutan DNA adalah proses atau teknik penentuan urutan basa nukleotida pada suatu molekul DNA. Urutan tersebut dikenal sebagai sequence DNA yang merupakan informasi paling mendasar suatu gen dalam genom karena mengandung instruksi yang dibutuhkan untuk pembentukan tubuh makhluk hidup. Yang pertama, sequencing DNA dapat dimanfaatkan untuk menentukan identitas maupun fungsi gen atau fragmen DNA lainnya dengan cara membandingkan sekuennya dengan sekuen DNA lain yang sudah diketahui. Yang kedua, teknik ini digunakan dalam riset dasar biologi maupun berbagai bidang terapan seperti kedokteran. Yang ketiga, bioteknologi, forensik, dan antropologi. Selanjutnya yang keempat ada antibodi monoklonal. Antibodi monoklonal adalah suatu teknik untuk menghasilkan satu macam antibodi melalui teknik hibridoma. Dalam bioteknologi modern, dikenal hasil produknya adalah antibodi monoklonal, di mana antibodi monoklonal merupakan antibodi sejenis yang dihasilkan oleh plasmakion sel-sel yang sejenis. Untuk menghasilkan antibodi monoklonal bisa dilihat pada gambar
yang sudah ditampilkan. Teknik hibridoma di mana tahapannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, proses imunisasi dengan menggunakan antigen tertentu yang disuntikkan ke dalam tubuh mus musculus. Yang kedua, sel B limfosit akan merespon antigen sehingga terbentuk antibodi. Yang ketiga, pemisahan sel B limfosit yang sudah mengandung antibodi dari organ limpa. Yang keempat, sel B limfosit kemudian difusikan dengan sel kanker immortal menghasilkan sel hibridoma. Yang kelima, fungsi sel hibridoma ini dilakukan dengan membuat membran sel menjadi lebih permeabel sehingga kedua sel bisa menyatu. Yang keenam, sel hibridoma kemudian diklon pada kultur sel sehingga dihasilkan banyak sel yang memiliki antibodi tertentu sehingga dikenal dengan antibodi monoklonal yang bisa disimpan lama dalam keadaan dibekukan. Yang kelima ada organisme transgenik. Organisme transgenik adalah organisme yang telah disisipi dengan DNA rekombinian atau organisme yang telah mengalami cloning gen. Organisme tersebut menghasilkan protein sesuai dengan yang disandikan oleh gen sisipan. Contohnya yaitu tanaman beta-katen. Selanjutnya ada aplikasi bioteknologi modern. Yang pertama ada terapi gen, yang kedua pembuatan vaksin, yang ketiga produksi insulin dan hormon pertumbuhan, yang keempat ada tanaman transgenik. Dampak dan tantangan bioteknologi modern adalah yang pertama, spesies baru hasil rekayasa GMOS dapat mengganggu keseimbangan biologis. Yang kedua, rekayasa genetika bertentangan dengan keyakinan sebagian orang. Yang ketiga, kontroversi keamanan produk GMOS. Yang keempat, belum ada hukum yang mengatur tentang GMOS. Selanjutnya, ada materi genetik. Yang pertama, asam nukleat. Asam nukleat adalah suatu polimer nukleotida yang berperan dalam penyimpanan, pemindahan, pengekspresian informasi genetik. Komponen penyusun nukleotida adalah 1. Gula ribosa yang berkarbon 5, 2. Fosfat yaitu P. Yang ketiga ada basa nitrogen. Basa nitrogen terbagi menjadi 2 yaitu purin dan pirimidin. Purin terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama ada adenin, yang kedua ada guanin. Selanjutnya ada pirimidin. Pirimidin terbagi menjadi 3 yaitu timin, sitosin, dan urasil. Yang kedua ada DNA. DNA terdiri atas 2 utas rantai polinukleotida yang tersusun membentuk struktur double helix. Yang kedua, ada rantai DNA bersifat anti-paralel atau berpasangan. Yang ketiga, kerangka helix dibangun oleh gula dan fosfat di bagian luar melalui ikatan fosfodiester. Yang keempat, ada ikatan antara purin dan pirimidin terletak di bagian dalam melalui ikatan hidrogen. Selanjutnya, yang ketiga ada RNA. RNA terdiri dari utas tunggal polinukleotida. Yang pertama, komponen penyusun RNA terdiri dari gula ribosa, fosfat, dan basa nitrogen. Basa nitrogen yaitu ada purin, pirimidin, dan jenis RNA. Yang pertama ada mRNA yaitu transfer kode genetik dari DNA ke protein. Yang kedua ada tRNA yaitu membawa asam amino yang sesuai kode mRNA ke ribosom. Yang ketiga ada rRNA yaitu pembentukan protein polipeptide. Asam nukleat dinamakan demikian karena umumnya ditemukan dalam inti sel nukleus. Baiklah, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari bioteknologi modern.
Kelebihannya, yang pertama, menghasilkan bibit unggul, yang kedua, mengatasi permasalahan pelestarian lingkungan, yang ketiga, menghasilkan produk kesehatan, yang keempat, waktu produksi lebih cepat, yang kelima, bisa mengatasi masalah genetik. Kekurangan dari bioteknologi modern adalah yang pertama, menggunakan teknologi yang mahal, yang kedua menimbulkan kesenjangan ekonomi, yang keempat produknya dapat menimbulkan reaksi alergi bagi seseorang yang sensitif, yang terakhir mengurangi plasma nutfah. Baiklah, berikut adalah ekspresi gen dogma sentral biologi molekuler. Di sini bisa dilihat adalah siklus. Yang pertama itu ada DNA direplikasi, kemudian ditranskripsi menjadi RNA, dari RNA ditranslasi menjadi protein. Produk akhirnya adalah tRNA dan rRNA. Selanjutnya ada penerapan bioteknologi. Bioteknologi dapat diterapkan secara luas yang mencakup berbagai bidang. Saking luasnya, aplikasi bioteknologi diklasifikasikan dalam berbagai warna berdasarkan bidang pemanfaatannya. Yang pertama, ada bioteknologi merah. Adalah aplikasi bioteknologi di bidang medis, seperti untuk menghasilkan obat dan vaksin, penggunaan sel punca untuk pengobatan regeneratif, serta terapi gen untuk mengobati penyakit genetik. Yang kedua, ada bioteknologi putih abu-abu. Adalah bioteknologi yang diaplikasikan dalam bidang industri, seperti pengembangan dan produksi senyawa baru serta pembuatan sumber energi terbarukan. Produksi enzim untuk pengolahan limbah industri dan pembuatan bir dengan khamir. Yang ketiga ada bioteknologi hijau. Bioteknologi hijau adalah aplikasi bioteknologi di bidang dan peternakan seperti menghasilkan tanaman tahan hama, bahan pangan dengan kandungan gizi lebih tinggi, dan tanaman yang menghasilkan obat atau senyawa yang bermanfaat. Yang keempat ada bioteknologi biru. Adalah aplikasi bioteknologi untuk perairan yang mengendalikan proses-proses yang terjadi di lingkungan akuatik seperti aquacultura untuk menumbuhkan ikan bersirip atau kerang-kerangan dalam kondisi kontrol seperti sumber makanan, pengembangan tiram tahan penyakit, dan vaksin untuk melawan virus yang menyerang salmon dan ikan yang lain. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.